Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pada mata kuliah akuntansi biaya. Dan pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang BOP atau biaya overhead pabrik. Oke. Adapun materi yang akan kita bahas pada BOP adalah yang pertama, definisi atau konsep dasar dari BOP. Kemudian yang kedua adalah penentuan tarif BOP dan yang ketiga adalah pencatatan BOP. Itu ya. Jadi ada 3 materi. Yang pertama, konsep dasar dari biaya overhead pabrik. Jadi apa itu BOP? Jadi BOP itu merupakan seluruh biaya yang terjadi di departemen produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk jadi. Jadi misalkan ada sebuah produk kursi ya, nah di situ kita nggak bisa langsung menjudge berapa jumlah atau biaya yang dikeluarkan untuk BOP gitu, nggak bisa. Jadi itu artinya tidak dapat ditelusuri secara langsung berapa biaya yang dikeluarkan untuk BOP. Nah, selain itu, BOP itu merupakan biaya yang dikeluarkan di departemen produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung pada harga pokok pesanan atau selain biaya tenaga kerja itu pada harga pokok proses. Oke. BOP itu tidak dapat diidentifikasikan secara langsung terhadap tiap satuan produk atau per unitnya. Atau disebut juga dengan istilah biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, contoh-contoh biaya yang termasuk dalam BOP adalah bahan penolong atau indirect materials pada metode harga pokok pesanan. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect factory labor pada metode harga pokok pesanan. Ada juga asuransi gedung pabrik, depresiasi gedung pabrik, depresiasi mesin, beban perlengkapan pabrik, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan contoh biaya yang tidak termasuk dalam BOP. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang penentuan tarif BOP. Pada metode harga pokok pesanan, pembebanan BOP kepada produk atau pesanan tertentu itu dilakukan berdasarkan tarif, gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam biaya tarif. Nah, kenapa? Jadi ada biaya-biaya tertentu dalam BOP yang ketemunya angka itu baru bisa diketahui setelah akhir bulan. Nah, sementara sebuah pesanan itu harus dihitung di muka saat pesanan berlangsung. Maka dari itu dikenakan yang namanya tarif. Jadi biaya itu muncul itu ketika sudah berada di akhir pesanan gitu ya. Makanya dia masuk ke dalam tarif gitu. Nah, tarif yang dimasuk misalnya BOP sebesar 50% dari BTKL atau BOP sebesar 1000 setiap jam mesin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa tarif BOP ditentukan berdasarkan BTKL atau jam mesin? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa angka bisa sebesar 50% atau Rp1.000 per jam mesinnya? Nah, maka dua pertanyaan ini akan kita bahas. Nah, ini tahapan dalam penentuan tarif BOP. Jadi ada 3 tahapan, jadi ada 3 step dalam penentuan tarif BOP. Step yang pertama adalah penyusunan anggaran BOP selama 1 periode. Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi jenis dan jumlah BOP dalam 1 periode per 1 tahun. Step yang kedua adalah pemilihan dasar pembebanan BOP kepada produk. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai adalah memperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi atau keeratan jumlah BOP yang dominan tersebut dengan dasar pembebanan yang dipakai. Dasar yang dapat dipilih untuk membebankan BOP kepada produksi diantaranya adalah satuan produk. Kemudian ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung, dan jam mesin. Nah, itu merupakan dasar dari pembebanan BOP kepada produk.
Kemudian step yang terakhir atau step ketiga adalah perhitungan tarif BOP. Jadi yang pertama tadi adalah penyusunan, yang kedua adalah pemilihan dasar pembebanan, bisa pilih salah satu ya, ada satuan produk, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah perhitungan tarif BOP-nya. Nah, dilakukan dengan cara membagi jumlah BOP yang didengarkan dengan dasar pembebanan BOP. Output dari perhitungan tersebut adalah tarif BOP yang dibebankan kepada produk. Gitu ya. Jadi itu 3 tahap dalam penentuan tarif BOP. Contohnya, jadi ada contoh, berikut ini adalah anggaran BOP pada salah satu perusahaan manufaktur dan rencana biaya serta produksi pada tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa macam biaya dalam BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian yang bawah adalah satuannya. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, jumlah produksi, jam kerja langsung. Nah, berdasarkan data tersebut ditentukan tarif BOP yang akan dibebankan kepada produk. Jika dasar yang dijadikan pembebanan adalah A. Satuan produk, B. Satuan bahan baku, C. Biaya tenaga kerja langsung, D. Jam kerja langsung, dan E adalah jam mesin. Jadi pilih salah satu ya dari pembebanan tarif itu. Oke, kita bahas satu persatu. Pada satuan produksi, di sini dalam cari satuan produksi atau produk, yaitu tarif BOP per unitnya sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah produksi, yaitu 180 juta dibagi 48.000 unit, maka hasilnya adalah 3.750 per satuan produk. Tuh ya, di kolom sudah saya tandai, jumlah BOP-nya adalah 180 juta. Kemudian karena yang dicari adalah satuan produk, maka yang diambil adalah jumlah produksinya. Nah, hasilnya adalah 3.750 per satuan produk. Kemudian yang B adalah yang dicari biaya bahan bakunya, yaitu taksiran BOP dibagi taksiran BBB, biaya bahan baku, dikali 100%. Kemudian 180 juta dibagi 360 juta dikali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Jadi BOP dari BBB adalah 50% ya. Nah, kenapa yang pertama tadi dalam satuan produk tidak dikalikan 100, tapi yang bahan baku dikalikan 100? Karena di dalam satuan produk ini, yaitu dia jumlah yang atas adalah rupiah ya, yang bawah itu per unitnya. Jadi nggak bisa kalau disamakan, dikalikan 100 nggak bisa. Kalau yang kedua tadi dikalikan 100 karena sama-sama dalam bentuk rupiah. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu taksiran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100, hasilnya adalah 75%. Jadi BOP dari BTKL adalah 75% dari BTKL. Dan yang dia adalah jam kerja langsung, yaitu taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung. 180 juta dibagi 24.000, hasilnya adalah 7.500 per jam kerja langsung. Dan yang E adalah jam mesin. Taksiran BOP dibagi jam mesin sama dengan 180 juta dibagi 18.000, hasilnya adalah 10.000 per jam mesin. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh dari penetapan tarif BOP-nya. Kemudian 3 adalah pencatatan BOP. Jadi pencatatan BOP apabila dibebankan kepada produk. Jadi BDP untuk BOP terhadap BOP dibebankan, di debit dan di kredit. Oke, kemudian pencatatan BOP sesungguhnya yang terjadi. Kemudian mencatat pemakaian bahan penolong. Gimana penjurnalannya? BOP sesungguhnya itu di debit dan kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Kemudian mencatat distribusi gaji dan upah untuk tenaga kerja tak langsung, yaitu BOP sesungguhnya di debit dan beban gaji dan upah itu di kredit. Kemudian penjurnalan pada mencatat beban listrik pabrik, sama BOP sesungguhnya terhadap kas atau hutang beban listrik. Kemudian mencatat asuransi pabrik,
penjurnalannya adalah BOP sesungguhnya di debit dan kas atau asuransi dibayar di muka itu di kredit. Serta mencatat depresiasi mesin, yaitu BOP sesungguhnya terhadap akumulasi depresiasi mesin di kredit. Ini mencatat depresiasi gedung sama BOP sesungguhnya terhadap akumulasi depresiasi gedung pabrik, kemudian mencatat beban reparasi dan pemeliharaan, yaitu BOP sesungguhnya terhadap kas atau hutang. Dan nah ini ada selisih BOP. Pencatatannya adalah ada 3 penjurnalan. Menutup akun BOP dibebankan ke akun BOP sesungguhnya. BOP dibebankan terhadap BOP sesungguhnya. Dan menutup akun BOP sesungguhnya ke akun selisih BOP. Apabila selisih rugi, maka BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan. Di selisih BOP di debit, kemudian BOP sesungguhnya di kredit. Sampai di menutup akun selisih BOP apabila selisih laba. Berarti debitnya adalah selisih BOP terhadap ikhtisar laba rugi atau HPP jadi kredit. Oke, sekian pembahasan dari BOP dalam akuntansi biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.